Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah yang saya buat, yaitu makalah pendidikan agama Islam dan ilmu pengetahuan. Agama Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam itu sendiri disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya untuk menyampaikan dan mengajak umat manusia menuju kebenaran sebagai agama wahyu, seperti telah disebutkan berulang-ulang. Komponen utama agama Islam adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Begitu pula hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran, perkataan ilmu pengetahuan tentang sesuatu sering disebutkan dalam berbagai hubungan. Maka dari itu, kedudukan ilmu di dalam Islam sangatlah luas. Kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Kedudukan berasal dari kata duduk. Dengan mengetahui kedudukannya, dapat diketahui perannya. Kata akal berasal dari bahasa Arab al-aql, yaitu pikiran atau intelek, daya atau proses pikiran yang lebih tinggi berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Menurut pemahaman para filosofis Islam, akal mengandung arti daya untuk memperoleh pengetahuan, membuat seseorang dapat membedakan antara dirinya dengan benda lain, dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Kedudukan akal dalam Islam sangat penting, karena akallah wadah yang menampung akidah syariah serta akhlak. Dalam ajaran Islam, ada ungkapan yang menyatakan, akal adalah kehidupan. Hilang akal berarti kematian. Namun kedudukan dan peran akal dalam ajaran Islam tidak boleh bergerak dan berjalan tanpa bimbingan wahyu yang berfungsi meluruskan akal. Kalau ia menjurus ke jalan yang nyata, salah akibat berbagai pengaruh. Karena itu Allah menurunkan petunjuk berupa wahyu. Wahyu berasal dari kata Arab al-wahyu, artinya suara, api dan kecepatan. Di samping itu mengandung makna bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab al-wahyu mengandung arti pemberitahuan secara tersembunyi dan dengan cepat. Wahyu turun kepada nabi-nabi melalui 3 cara, yaitu dimasukkan langsung ke dalam hati dalam bentuk ilham dari belakang tabir dan melalui utusan dalam bentuk malaikat. Klasifikasi dan karakteristik ilmu dalam Islam. Sumber dan metode ilmu. Ilmu pengetahuan berkembang seiring dengan berkembangnya kebudayaan manusia yang berlangsung secara bertahap. Ilmu pengetahuan merupakan implementasi dari pengetahuan yang ada dan kaidah-kaidahnya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia memenuhi kodratnya sebagai khalifah di bumi dengan memanfaatkan semua fasilitas sebaik-baiknya tanpa melakukan perusakan. Keterbatasan ilmu manusia tidak menghilangkan makna ayat-ayat Allah di dalam semesta yang diciptakan agar manusia dapat mengenai eksistensinya, kebesarannya. Ilmu semu. Banyak orang mempelajari ilmu pengetahuan tetapi dirinya bersikap sekuler. Tak sedikit pun kecenderungannya kepada Islam. Ilmu-ilmu seperti inilah disebut ilmu semu karena tidak membawa manusia kepada tujuan hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa fenomena di atas disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, sikap a priori dan para pencari ilmu dengan tidak meyakini bahwa ajaran Islam benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sikap kesombongan terhadap kebenaran dengan membiarkan hawa nafsu menguasai cara berpikir mereka. Ketiga,
Terbelenggunya akal pikiran karena peniruan yang membabi buta terhadap karya pendahulu nenek moyang mereka. Keempat, mengikuti prasangka yang tidak memiliki landasan ilmiah yang kokoh. Kewajiban menuntut ilmu. Pertama, turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW. Kedua, banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, pikiran, dan pemahaman. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang rendah orang-orang yang tidak mau menggunakan. Keempat, Allah memandang lebih tinggi derajat orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang bodoh. Perintah menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah bagian yang sangat penting dari pengalaman ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam Islam terdapat kewajiban menuntut ilmu secara pribadi maupun kelompok. Model kewajiban. Ilmu yang diterima manusia sangat luas. Karena itu, terdapat pembatasan tertentu dalam kewajiban menuntut ilmu. Seseorang yang mencapai usia balik ditandai dengan datangnya haid bagi wanita dan mimpi basah bagi pria, maka wajib bagi dirinya untuk mengetahui pokok ajaran agamanya. Demikian, hanya itu yang dapat saya sampaikan di presentasi saya ini. Mohon maaf kalau banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.